selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Kisruh soal PPDB tingkat SMA dan SMK di Sumatera Barat ternyata masih berlangsung meski PPDB telah berakhir. Panitia PPDB menghilang dari posko saat orang tua calon siswa menggeruduk posko tersebut untuk mencari informasi. Lembaga Pemasyarakatan Batu Sangkar mewajibkan calon tahanannya uji swab sebelum menjadi penghuni di lapas tersebut. Salah satu faktor yang membuat kisruh PPDB tingkat SMA dan SMK di Sumatera Barat tahun ini adalah banyaknya orang tua calon siswa yang menggunakan surat keterangan domisili untuk mendaftar anaknya di sekolah favorit. Pasalnya dalam sistem zonasi, jarak rumah dengan sekolah merupakan faktor utama diterimanya calon siswa di sekolah yang dituju. Persoalan surat keterangan domisili ini ternyata dipermasalahkan oleh sejumlah orang tua calon siswa kepada pihak SMA Negeri 1 Padang. Kamis pagi mereka melaporkan banyaknya ketimpangan beredarnya surat keterangan domisili yang dipergunakan calon siswa, padahal orang tuanya tidak tinggal di lokasi yang disebutkan dalam surat keterangan domisili tersebut. Kalau zonasi sekarang yang kita lihat cuma mereka berpedoman pada jarak. Sementara jarak mereka dipalsukan kebanyakan sekarang. Makanya kita meminta supaya pihak sekolah mendata lagi, ada keterangan RT, RW, lurah dan kecamatan supaya ini didata pasti. Nanti kalau saya ini terjadi penipuan, kita akan menuntut secara pidana nantinya. Ya, masa kita lihat yang kita dapat data ada yang jaraknya 0,1, 0,2 meter. Apa mereka jaga sekolah semua? Pihak SMA Negeri 1 Padang ternyata bersikap proaktif dengan mengirim tim untuk melakukan pengecekan data di lapangan. Mereka memeriksa alamat dalam surat keterangan domisili, menanyakan kepada tetangga sekitar, dan bertanya juga kepada ketua RW setempat. Ada survei ke lapangan. Survei ke lapangan itu pertama mensurvei ke alamat yang bersangkutan sesuai yang tertera di SKD itu, surat keterangan domisili, benar tidak ini alamatnya ada atau gimana. Kemudian nanti kita wawancarai dengan warga setempat, memastikan bahwa panitia tentu mencek secara detail tentang keabsahan daripada data yang tertulis. Jika ternyata dari hasil verifikasi di lapangan ditemukan fakta yang berbeda, maka pihak SMA Negeri 1 Padang akan mencoret nama calon siswa tersebut meski telah dinyatakan diterima dan diganti dengan calon siswa lainnya yang telah memenuhi syarat. Laude Jordianse melaporkan dari Padang. Puluhan orang tua calon siswa silih berganti datang ke posko pengaduan SMA dan SMK di kantor Dinas Pendidikan Sumatera Barat pada Kamis pagi. Mereka kecewa, pasalnya tak ada satupun petugas PPDB yang berada di posko. Petugas tersebut seperti sengaja menghilang dan enggan untuk melayani keluhan orang tua calon siswa. Padahal orang tua sudah sejak pagi berdatangan untuk menanyakan persoalan yang dialami anak mereka. Ada yang hendak menanyakan jadwal pendaftaran jalur prestasi tingkat SMA yang jika sesuai jadwal yang dikeluarkan panitia PPDB SMA SMK adalah tanggal 8 Juli hingga 9 Juli. Namun ketika orang tua mencoba untuk masuk ke server dan hendak mendaftarkan nama anaknya melalui jalur prestasi di SMA yang dituju, ternyata server tersebut tidak bisa dibuka sama sekali. Hal itu membuat orang tua panik dan hendak bertanya kepada petugas posko pengaduan PPDB di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Kenyataannya tidak ada seorang pun petugas posko pengaduan PPDB yang berada di tempat. Mereka seperti sengaja menghilang dan tidak mau tahu dengan persoalan yang dihadapi orang tua calon siswa. Saya mau daftar prestasi, jalur prestasi
Karena jalur zonasi saya sudah tereliminasi karena jarak rumah saya 3 kilo dari sekolah, walaupun sekolah negeri yang terdekat dengan rumah saya cuma itu. Kalau tahun sebelumnya semua anak sekolahnya di SMA Andir tersebut. Jadi oke lah, saya tereliminasi, saya mau daftar jalur zonasi. Ternyata sampai sekarang jadwalnya terakhir tanggal 9 jalur prestasi belum bisa mengakses masuk ke dalam untuk mendaftar. Hal yang sama dialami orang tua yang anaknya hendak mendaftar tahap 2 di sebuah sekolah menengah kejuruan. Sang bapak telah berusaha masuk ke sistem, namun justru ditolak dengan alasan nomor induk siswa anaknya salah. Ketika hendak ditanyakan ke posko pengaduan PPDB, tak ada seorang pun petugas yang berada di tempat. Iya, keluhan saya Pak, ini anak saya kemarin sudah tembus di SMK, terus namanya hilang. Saya itu mungkin nggak masalah, mungkin ada pergeseran nilai, nggak tahu lah. Cuma setelah saya untuk mendaftar ulang kembali, nomornya ada pemberitaan nomornya salah. Sementara nomor itu yang diberikan oleh sekolah. Saya bertanya sekarang di kantor dinas ini, tapi nggak ada tempat satupun orang buat nyari solusi gimana ya jalan keluarnya. Jadi saya ini sangat kecewa sekali lah. Kita sebagai masyarakat, nggak selalu golongan atas, golongan bawah. Tolonglah dilayani dengan baik. Minimal ada satu orang buat ngasih keterangan gimana solusi yang bagusnya. Terkait amburadulnya PPDB tingkat SMA dan SMK ini, tidak ada seorang petugas posko maupun panitia PPDB SMA dan SMK di Dinas Pendidikan Sumatera Barat yang dapat memberikan keterangan terkait kisruh yang terjadi saat ini. Laude Joardioanse melaporkan dari Padang. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Polres Tanah Datar melakukan uji swab terhadap para tahanannya. Uji swab ini dilakukan oleh tenaga medis dari Puskesmas Pagaruyung dan dilaksanakan di Mapolres Tanah Datar pada Kamis pagi. Untuk kebutuhan pelaksanaan uji swab tersebut, Polres Tanah Datar membuat ruang pemeriksaan darurat dengan memanfaatkan sebuah sel tahanan. Para tersangka tetap berada di dalam sel, sedangkan petugas yang memeriksa berada di luar sel. Selain dibatasi jeruji besi, petugas juga memasang plastik bening di pintu sel untuk memisahkan petugas dan para tahanan. 14 tahanan yang mengikuti uji swab ini merupakan tahanan yang telah selesai menjalani proses pemeriksaan di Polres Tanah Datar dan kasusnya telah diserahkan ke pihak kejaksaan. Sebelum pelaksanaan sidang di pengadilan, para tahanan ini akan dipindahkan ke rumah tahanan Batu Sangkar. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Batu Sangkar mewajibkan setiap tahanan harus melakukan uji swab untuk memastikan jika para tahanan tersebut tidak terpapar COVID-19. Dasarnya itu permintaan dari lapas, kalau kita memindahkan tahanan dari Polres ke lapas, itu diwajibkan rapid test atau swab. Nah, itu pun telah sinkron dengan kejaksaan, atas kerjasama antara kepolisian dengan kejaksaan, dan sehingga terlaksanalah tadi melaksanakan swab dengan permintaan surat dari kejaksaan ke Dinas Kesehatan. Alhamdulillah terlaksana tadi 14 tahanan yang telah tahanan jasa telah diswab dan untuk dipindahkan ke lapas. Hasil dari uji swab terhadap 14 tahanan yang dilakukan oleh tenaga medis dari Puskesmas Pagaruyung ini, sampel spesimennya akan dikirim ke Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di Padang dan hasilnya akan diketahui 3 hari ke depan. Bagi tahanan yang diketahui positif terpapar COVID-19, maka mereka akan diisolasi mandiri di tahanan Polres Tanah Datar. Sedangkan tahanan yang hasil pemeriksaan swabnya negatif akan segera dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Batu Sangkar, menunggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Sri Luis melaporkan dari Batu Sangkar.